Pemirsa, harga jual cabai besar relatif stabil pada akhir Juli hingga awal Agustus. Dampak kemarau, tanaman kekurangan air sehingga kualitas hasil panen mengalami penurunan. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Tulung Rejo, Bumiaji, Kota Batu. Memasuki awal Agustus, harga jual cabai besar masih relatif stabil di kisaran 15 hingga 25 ribuan per kilogram. Petani sedang melakukan penyiraman di tengah kondisi cuaca panas agar tanaman cabai besar masih bisa berproduksi sesuai dengan yang diharapkan petani. Namun sayang, akibat terkendala cuaca panas dan ketersediaan air yang mulai berkurang, untuk proses penyiraman berdampak pada turunnya volume, hasil panen maupun kualitas cabai besar yang dipanen juga mengalami penurunan. Tidak hanya itu, sebagian tanaman cabai layu pohon sehingga cabai banyak yang rontok, kering dan mati, baik yang sudah berwarna merah maupun yang masih berwarna hijau. Sugiono, salah seorang petani di wilayah Tulung Rejo, Kota Batu, menjelaskan, akibat terdampak cuaca tanaman cabai besar, sebagian kekurangan air sehingga cabai tidak bisa besar dan panjang, sehingga berdampak pada turunnya volume dan kualitas hasil panen cabai besar. Di lokasi terlihat petani tengah melakukan proses penyiraman dengan mengandalkan ketersediaan air dari sumber, dengan menggunakan pipa-pipa paralon plastik dan selang untuk proses penyiraman. Harganya yang tidak bisa tinggi ya, stabil lah. Harga kisaran 15 sampai 20 sampai 25. Sekarang stabil 20 lah sekarang. Kendalanya ya cuma air aja. Cuman air aja? Iya, airnya kurang tuh. Pengaruhnya ya buahnya kan kurang panjang. Iya. Kurang berkualitas lah kalau kurang air. Ini yang sudah ada airnya kan beda ya. Iya. Itu yang kering. Ya cabai besar ini kalau Bagus perawatan. bagus perawatan, airnya cukup ya sampai 25 kali. Oh, berarti cukup banyak juga, Pak. Ya, Tapi dengan harga jual 20-an masih aman, Pak, ya sebetulnya? ya untuk dikit kan enggak apa-apa, tapi kan 5 hari sekali panen Pak. ya, Jadi buat biaya. Oke. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang menyiapkan langkah mitigasi menghadapi musim kemarau panjang akibat El Nino serta fenomena suhu dingin atau bediding. Masyarakat dihimbau waspada terhadap potensi kebakaran dan menjaga kondisi kesehatan terutama bagi lansia. Memasuki musim kemarau panjang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dampak El Nino. Salah satu ancamannya menjadi perhatian utama adalah potensi kebakaran lahan dan lingkungan. Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno, menyebutkan pihaknya telah melakukan koordinasi lintas instansi bersama kepolisian, perhutani, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi ini difokuskan pada langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca kering. Meskipun Kota Malang tidak memiliki kawasan hutan luas, potensi kebakaran tetap perlu diwaspadai. Beberapa titik rawan diantaranya area rumpun bambu, tempat pembuangan sampah, lahan terbuka di bantaran sungai, serta lahan kosong berskala kecil. BPBD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait antisipasi kekeringan. Mitigasi di sektor pertanian dinilai sudah berjalan melalui peran kelompok tani dan komunitas lokal. Dalam penanganan kebakaran, Polresta dan unit pemadam kebakaran telah menyusun rencana induk pemadaman untuk 5 tahun ke depan. Sementara itu, BPBD bersama Kelurahan Tangguh akan bertindak sebagai sistem pendukung dalam proses pemadaman dan penanganan pasca bencana. Selain potensi kebakaran, masyarakat Kota Malang saat ini juga mengalami fenomena bediding, yaitu suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga pagi hari akibat angin muson dari Australia. Kondisi ini membuat BPBD mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan, terutama bagi warga lanjut usia. Meski suhu sejuk kerap dirasakan nyaman oleh sebagian warga, namun kondisi ini tetap perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Tadi ada Polda, ada Polres, ada BPBD, ada unsur-unsur lainnya agar siaga mewaspadai di musim El Nino ini yang cenderung kering, sehingga
kewaspadaan terhadap kebakaran lahan dan hutan itu menjadi lebih diutamakan. Khusus Kota Malang, kita tidak punya lahan yang seperti milik kabupaten dan tidak punya lahan terbuka, tetapi tetap harus mewaspadai beberapa titik yang punya potensi kebakaran. Misalnya di barung-barungan, kemudian tempat pembuangan sampah, kemudian pinggir-pinggir yang tidak, pinggir-pinggir sungai yang biasanya ada lahan-lahan yang sedikit terbuka dan kemudian untuk lahan terbuka. Kemudian untuk yang lahan pertanian kami sudah koordinasi, mungkin ancaman kekeringan, ini kami sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mewaspadai kekeringan ini. Tetapi secara umum Dinas Pertanian menyampaikan sudah ada mitigasi dari kelompok tani tebu untuk mengantisipasi kebakaran tanaman tebu. Kemudian untuk kekeringan teknis irigasi pengairan sudah tertata disiapkan oleh komunitas pertanian. Jadi ancaman kekeringan yang mengancam potensi pertanian dan perkebunan relatif sudah ada mitigasi dari instansi terkait dan komunitas masyarakat. Sedangkan untuk kebakaran, ini rekan-rekan dari Pol PP, UPD Damkar sudah ada rencana induk pemadaman kebakaran sehingga mereka sudah punya peta untuk 5 tahun ke depan prioritas apa yang harus dilakukan. Tetapi untuk detailnya BPBD tidak secara khusus bisa melihat, namun demikian BPBD bersama Kelurahan Tangguh merupakan support system. Jika terjadi bencana kebakaran, maka BPBD Kelurahan Tangguh sifatnya membantu dan mensupport proses pemadaman, mitigasi dan pasca bencana. Sementara ini dampak cuaca ekstrim angin kencang tidak terlalu dirasakan, hanya berdiding yang istilahnya angin monsun dari Australia yang mengalir ke arah wilayah Nusantara ini membawa dampak udara yang lebih dingin. Tapi tiupan angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang relatif sangat kecil dibanding saat cuaca ekstrim di saat musim bulan September, Oktober, November sampai dengan Mei, April itu biasanya memang dibarengi cuaca ekstrim. Di situ untuk mendiding ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menjaga terutama untuk lansia untuk menjaga kesehatannya. Saat ini BPBD Kota Malang terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim, baik potensi kebakaran maupun dampak suhu dingin. Guna meminimalisir risiko bencana, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berperan dalam upaya pencegahan dan menjaga keselamatan lingkungan di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini. Dari Malang, Arista ATV melaporkan. Pemirsa, babak semifinal Piala Suratin U15 Askot PSSI Kota Batu berlangsung sengit di Stadion Gelora Brantas Kota Batu. Putra Pendem U15 bertemu Bava U15 pada semifinal pertama untuk memperebutkan tiket menuju partai final. Pertandingan berlangsung kompetitif, tim yang bertanding bermain dengan penuh sportivitas. Babak semifinal Piala Suratin U15 Askot PSSI Kota Batu berlangsung sengit di Stadion Gelora Brantas Kota Batu. Putra Pendem U15 bertemu Bava U15 pada semifinal pertama untuk memperebutkan tiket menuju partai final. Pertandingan berlangsung kompetitif, tim yang bertanding bermain dengan penuh sportivitas. Sejak awal pertandingan, Bava Kota Batu tampil dominan dengan permainan menyerang yang efektif. Namun sebaliknya, Putra Pendem berhasil mencuri gol pertama berkat bunuh diri pemain belakang Bava Kota Batu. Menjelang akhir babak kedua usai, Bava Kota Batu berhasil mencetak gol dan membuat pertandingan berlanjut ke babak adu penalti. Atmosfer pertandingan terasa berbeda karena Piala Suratin merupakan kompetisi resmi PSSI yang berjenjang sehingga setiap tim tampil maksimal. Pada pertandingan semifinal pertama berlangsung pertandingan antara Putra Pendem U15 versus Bava U15. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal sebelum Bava U15 memastikan kemenangan melalui adu penalti dan berhak melaju ke babak final. Saya sangat salut dengan perjuangan atlet Bava yang sudah berjuang dengan sportif dan dengan penuh semangat sehingga bisa lolos dalam semifinal ini. Nanti di final harapan orang tua buat ya.
Semoga dalam final nanti orang tua atau wali dari Bava semakin tinggi dukungan dan motivasinya dan kerjasamanya dengan para klub sehingga nanti bisa berhasil sampai ke juara. Sebagai wali murid atau orang tua, persiapan dari putranya mengikuti turnamen ini seperti apa? Ya, selama ini memang kita juga sudah memotivasi putra-putri kami dalam menghadapi semifinal dan final ini dengan berlatih secara sungguh-sungguh, juga selain itu juga menjaga kesehatan dari anak-anak, makanya juga memotivasi dari mental anak-anak kami. Orang tua dari para pemain turut mengapresiasi dukungan dari pemerintah Kota Batu dalam penyelenggaraan kompetisi Piala Suratin U15 Askot PSSI Kota Batu, terutama dalam penyediaan fasilitas stadion dan perizinan. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Baik pemirsa, berikut kami informasikan perakiraan cuaca Malang Raya esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofal Huda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.